Jadi pengangguran? Thomas Muller jawab kemungkinan bela Manchester United. Penyerang Bayern Munchen Thomas Muller akan menjadi pengangguran usai Piala Dunia Antar Klub 2025. Muller sudah mengumumkan akan meninggalkan Munchen sejak April lalu. Piala Dunia Antar Klub 2025 menjadi pengabdian terakhirnya. Meski sudah berusia 35 tahun, Muller masih belum berencana pensiun. Dia masih akan bermain lagi di musim 2025-2026. Sudah banyak klub yang tergiur menampung pemain binaan Akademi Munchen tersebut. Namun Muller masih belum memutuskan dan mengumumkan klub mana yang akan dibela. Manchester United pun kembali dikaitkan. MU dalam beberapa musim terakhir memang kerap diisukan mengejar Muller. Kini status Muller sebagai pengangguran akan cocok dengan keuangan MU yang sedang berhemat akibat ancaman pasar Premier League. Setan Merah tak perlu mengeluarkan biaya transfer untuk Muller, tinggal memberikan tawaran gaji saja. Kebetulan MU juga sedang membutuhkan tambahan pemain depan baru di bursa transfer musim panas 2025. MU baru mendapatkan satu striker anyar yakni Matheus Cunha yang diboyong dari Wolverhampton Wanderers. Lini depan perlu dirombak total di bursa transfer musim panas 2025, karena Joshua Zirkzee dan Rasmus Højlund tampil mengecewakan sepanjang musim 2024-2025. MU kesulitan bikin gol, sehingga harus puas finish di posisi 15. Kemungkinan MU meragu ditanyakan KT Abdo saat mewawancarai Muller untuk CBS Sports. Pria Jerman itu memberikan jawaban tegas, Muller tidak tergiur bergabung ke Old Trafford musim depan. Muller merasa saat ini tidak akan menguntungkan bagi kedua belah pihak. Bila bersatu, Muller akan memilih klub lain ketimbang bergabung bersama The Red Devils. Sekarang, tidak. Saya bukan orang yang tepat untuk mereka dan mereka bukan klub yang tepat untuk saya. Mereka ingin bersenang-senang dan saya ingin bersenang-senang. Jadi itu bukan sesuatu yang cocok, tutur Muller. MU pernah mencoba membawa Muller ke Old Trafford pada era kepelatihan Louis van Gaal. Pelatih asal Belanda itu begitu menyukai Muller dan meminta MU memboyongnya. Tapi keinginan Van Gaal tidak pernah terwujud. Muller setia di Munchen. Saya mencoba membawa Muller ke Manchester pada musim 2014-2015 dan musim 2015-2016, kata Van Gaal dalam sebuah wawancara. Resmi ke Monaco, membandingkan gaji Paul Pogba di MU dahulu dengan Monaco sekarang, bagai bumi dan langit. Setelah absen cukup lama dari dunia sepak bola, mantan gelandang Manchester United, Paul Pogba, akhirnya kembali. Pemain asal Prancis ini, yang terakhir kali bermain pada September tahun 2023 untuk Juventus melawan Empoli, telah menandatangani kontrak dengan AS Monaco. Perbedaan antara gajinya saat ini dan pendapatannya di Inggris saat masih memperkuat MU sangat mencolok. Paul Pogba adalah pemain yang memicu perdebatan di kalangan pendukung Old Trafford. Di satu sisi, ia sangat berbakat, namun inkonsistensinya sering menjadi sumber masalah. Ia dijual kembali ke Juventus 6 tahun setelah kembali ke MU. Kini, Paul Pogba yang berusia 32 tahun dan berambisi kembali masuk dalam rencana Didier Deschamps jelang Piala Dunia 2026, bergabung dengan Monaco dan mengenakan nomor punggung 8. Namun, berapa penghasilannya di tanah kelahirannya dibandingkan dengan apa yang ia dapatkan selama periode keduanya di Premier League? Paul Pogba, yang kedatangannya pada 2016 masih menjadi pembelian termahal MU hingga saat ini, meraih trofi Liga Eropa di musim pertamanya kembali ke Inggris, namun itu adalah pencapaian tertingginya. Dengan torehan 39 gol dan 51 assist dalam 233 penampilan, ia kembali ke Juventus pada 2022 secara gratis, namun masa baktinya di sana singkat. Pogba, 91 kali membela timnas Prancis. Menurut media Prancis L'Equipe, Pogba menandatangani kontrak 2 tahun dengan nilai 3,84 juta euro per tahun atau sekitar 76 rupiah miliar, yang merupakan penurunan signifikan dibandingkan penghasilannya selama di Old Trafford. Sempat dilarang bermain setelah gagal dalam tes doping, dan akhirnya menyepakati pemutusan kontrak bersama Juventus. Hukuman larangan bermain selama 4 tahun itu kemudian dikurangi menjadi 18 bulan. Menurut Business Insider, pada musim 2021-22, Pogba menerima 17,6 juta euro per tahun atau sekitar 324 miliar rupiah di MU.
Padahal kala itu, ia menjalani musim yang cukup sulit di mana ia menjadi starter dalam 27 pertandingan dan mencatatkan 10 gol di semua kompetisi. Sebagai rekor pembelian termahal MU, kembalinya Pogba ke sepak bola tentu menjadi kabar baik. Namun apakah ia bisa kembali ke performa terbaiknya seperti saat mendominasi lini tengah Eropa, masih harus dibuktikan. Laga kompetitif pertamanya untuk Monaco dijadwalkan melawan Le Havre pada tanggal 17 Agustus mendatang. Nani angkat bicara soal drama transfer Victor Gyökeres yang jadi rebutan MU dan Arsenal. Saga transfer striker andalan Sporting, Victor Gyökeres, menjadi salah satu cerita terpanas di bursa transfer musim panas ini. Performa fenomenalnya dengan torehan 54 gol musim lalu sukses menjadikannya jadi rebutan banyak klub top Eropa. Dua raksasa Premier League, Manchester United dan Arsenal, disebut sebagai peminat paling serius. Keduanya bahkan dilaporkan telah menggelar pembicaraan dengan perwakilan sang pemain, meskipun belum ada kesepakatan yang tercapai hingga saat ini. Situasi yang tak kunjung dibahas kejelasan ini memunculkan berbagai rumor, termasuk isu bahwa Gyökeres akan melakukan latihan. Di tengah panasnya spekulasi ini, mantan bintang Manchester United dan Sporting, Nani, akhirnya angkat bicara. Nani memberikannya secara mendalam, mulai dari keyakinannya akan profesionalisme sang pemain, pemahamannya terhadap kecemasan yang dirasakan Gyökeres, hingga kesiapan Sporting jika harus kehilangan mesin golnya tersebut. Belakangan ini, muncul laporan dari Portugal yang menyebutkan bahwa Victor Gyökeres sedang marah kepada pihak klub. Hal ini disebabkan adanya dugaan pelanggaran kesepakatan tak tertulis mengenai harga jualnya. Situasi ini kemudian memicu rumor pembohong yang menyebutkan bahwa striker asal Swedia itu bisa saja menolak untuk kembali berlatih. Ia diisukan akan melakukan penandatanganan sebagai cara untuk memaksa kepindahannya ke Inggris. Menanggapi rumor tersebut, Nani dengan tegas menepisnya. Ia sangat yakin bahwa Gyökeres adalah seorang pemain profesional yang akan tetap memenuhi kewajibannya. Saya yakin begitu. Dia adalah seorang profesional. Saya yakin dia akan muncul di latihan, ujar Nani. Jika dia tidak muncul, itu karena dia akan pindah ke klub lain, lanjutnya. Nani menunjukkan empatinya terhadap situasi sulit yang sedang dihadapi Gyökeres. Ia sangat memahami bahwa adanya ketertarikan dari banyak klub besar pasti menimbulkan kecemasan bagi seorang pemain. Ketidakpastian mengenai di mana ia akan bermain musim depan adalah sebuah tekanan psikologis yang tidak mudah untuk dihadapi. Namun, Nani percaya bahwa Gyökeres akan mendapatkan dukungan yang ia butuhkan, dimanapun ia berada. Dia adalah pemain yang fantastis, yang telah melakukan banyak hal untuk Sporting dan memiliki beberapa klub yang tertarik padanya, kata Nani. Meski berharap Gyökeres bertahan, Nani juga sangat yakin bahwa Sporting sudah memiliki rencana cadangan. Ia percaya bahwa manajemen klub tidak akan panik jika harus kehilangan aset paling berharga mereka. Menurutnya, kepergian Gyökeres pasti sudah diantisipasi dan direncanakan dengan baik oleh pihak klub. Mereka yakin akan bergerak cepat untuk mencari pengganti yang sepadan. Jika Gyökeres pergi, itu sudah direncanakan dan manajemen Sporting pasti sudah menyiapkan segalanya untuk menggantikannya, jelas Nani. Sporting memiliki tim yang sangat kuat bersama Gyökeres, tetapi mereka juga punya pemain bagus lainnya, dan akan cepat mendatangkan seseorang untuk menggantikannya. Saya yakin ini akan menjadi tahun yang positif lagi bagi Sporting, tambahnya. Secara pribadi, ia tentu sangat ingin melihat Gyökeres tetap mengenakan seragam Sporting. Namun, ia juga sadar bahwa dalam sepak bola modern, semua hal bisa terjadi. Jika Anda bertanya apakah saya ingin dia bertahan, tentu saja saya mau, ungkapnya. Sekarang, dia adalah pemain hebat dan dia selalu berharga berapapun yang mereka berikan untuknya. Jika mereka memberi sedikit lebih banyak, itu juga adil, pungkas Nani.